Oke, kita langsung mulai aja ya. Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar satu kontradiksi yang benar-benar aneh yang lagi kejadian di ekonomi Asia Tenggara tahun 2026 ini. Jujur aja, data yang baru keluar ini bikin banyak analis garuk-garuk kepala. Coba bayangin situasi ini. Pasar sahamnya hancur lebur, tapi ekonomi realnya malah yang paling kuat. Kedengarannya mustahil kan? Maksudnya, gimana bisa dua hal yang bertolak belakang ini terjadi di waktu yang sama? Tapi percaya atau enggak, data yang bakal kita lihat nanti ngebuktiin kalau dua-duanya itu beneran terjadi. Jadi tugas kita sekarang adalah nyari tahu kok bisa sih sebuah negara lagi ditinggalin sama investor di pasar saham, rupiahnya anjlok, IHSG-nya drop hampir 20%, tapi di sisi lain sektor realnya meroket masuk top 2 di ASEAN. Nah, biar fair, kita mulai dari kabar buruknya dulu deh. Bagian 1. Narasi merah. Kehancuran pasar finansial. Kalau kalian cuma mantengin layar trading tiap pagi, pasti ngerasa kalau ekonomi Indonesia tuh lagi diambang kehancuran. Lihat aja datanya, rupiah tuh nggak cuma sekedar turun dikit ya. Mata uang kita bener-bener jadi yang paling babak belur dibandingin negara tetangga. Sampai nyentuh titik terlemah sepanjang sejarah di 17.405 per dolar. Parah banget kan? Padahal di saat yang sama, ringgit Malaysia sama dolar Singapura malah lagi santai-santai nguat. Dan kalau kita ngomongin bursa saham, ironisnya tuh dapat banget. Coba perhatiin deh, pasar saham Thailand itu bisa loncat sampai lebih dari 19% gara-gara valuation reset, padahal data makro mereka lagi loyo. Terus Vietnam juga naik hampir 11%. Giliran IHSG kita malah nyungsep di dasar jurang minus 20%. Kita benar-benar kalah telak di pasar saham lawan tetangga-tetangga kita. Lanjut ke bagian 2. Plot twist, ekonomi real. Kalau kita stop pembahasannya cuma sampai di pasar saham aja, ya udah, jelas narasi kehancuran ekonomi Indonesia yang menang. Tapi, coba kita putar balik 180 derajat ke dunia nyata. Poin paling krusialnya ada di angka ajaib ini, 71. Angka apa ini? Ini adalah jumlah bulan berturut-turut Indonesia berhasil mencetak surplus perdagangan non-stop sejak Mei 2020. Gila nggak tuh? Hampir 6 tahun berturut-turut tanpa jeda. Dan surplus ini tuh bukan kebetulan semata ya. Ini terjadi karena fundamental kita kuat banyak di ekspor komoditas. Coba bayangin, kelapa sawit kita nguasain sekitar 54% pasar global. Terus ekspor timah naik sampai 191% di Januari 2026. Belum lagi minyak nabati sama nikel yang naiknya juga gila-gilaan, di atas 40% year on year. Simpelnya gini, barang-barang real kita terus dikirim ke luar negeri dan uang cash real terus masuk ke dalam negeri tanpa henti. Nah, biar ada bayangan seberapa hebat pencapaian ini, kita bandingin deh sama Vietnam. Vietnam ini kan negaranya lagi merajai pasar saham ASEAN nih. Tapi kalau kalian lihat neraca perdagangannya, mereka malah lagi boncos, alias defisit sampai 7,11 miliar dolar dari Januari sampai April 2026. Kontras banget kan sama Indonesia yang bisa nahan surplus sampai 5,55 miliar dolar di kuartal pertama. Tapi, wait, defisitnya Vietnam ini sebenarnya bukan berarti mereka gagal total loh. Ini emang udah jadi syarat struktural buat ambisi mereka jadi pabrik dunia. Fakta menariknya, hampir 94% barang yang mereka impor di kuartal 1 itu adalah barang modal, kayak mesin dan komponen. Tujuannya apa? Buat ngebangun pabrik-pabrik baru raksasa sebelum akhirnya barang jadinya mereka ekspor lagi. Jadi emang beda model bisnis aja, tapi tetap aja ini ngebuktiin seberapa solidnya surplus dagang Indonesia kalau kita adu head to head. Masuk ke bagian 3, ikuti aliran modal, data FDI. Oke, jadi pasar saham kita emang lagi berdarah-darah. Tapi anehnya, di saat investor publik pada kabur, modal privat malah punya cerita yang beda banget. Indonesia tuh ternyata masih sukses narik investasi asing langsung, atau FDI, sampai 14,5 miliar dolar di kuartal pertama, naik 8,5% dari tahun lalu. Ini jadi bukti nyata kalau modal privat global tuh sebenarnya masih sangat percaya sama masa depan Indonesia. Beda kolam, beda cerita ya kan? Lanjut ke bagian 4, investigasi mendalam, misteri PDD. Nah, sekarang kita sampai di klimaks bahasanya nih, ngebongkar angka PDB kita yang super misterius. Percaya nggak percaya, di luar prediksi lembaga raksasa macam IMF sama Bank Dunia, Indonesia tiba-tiba nyetak pertumbuhan ekonomi 5,61% di kuartal pertama. Ini benar-benar di luar ekspektasi siapapun, nyentuh rekor tertinggi dalam 13 tahun terakhir, sejak zaman super cycle komoditas dulu. Mind-blowing banget.
Eits, tapi tunggu dulu. Ada rahasia di balik angka fantastis ini yang harus kita bedah. Pertumbuhan meroket ini ternyata nggak murni 100% organik, guys. Jadi, pemerintah kita itu ngejalanin cheat code berupa front loading alias ngegas belanja besar-besaran di awal tahun sampai meroket 21,81%. Uangnya lari kemana? Ke pembayaran THR yang dimajuin sama program makanan bergizi gratis yang nyerap anggaran dengan super cepat. Tapi kalau ada yang bilang ekonomi kita cuma bisa jalan gara-gara disuntik duit pemerintah, itu tuh salah besar secara matematis. Lihat deh, porsi dominan di data ini. Konsumsi rumah tangga itu masih nyumbang 54,36% dari total PDB kita. Artinya apa? Daya beli kita lah, masyarakat umum ini, yang sebenarnya jadi mesin utama pendorong roda ekonomi Indonesia. Jauh lebih besar dampaknya ketimbang cuma ngandelin guyuran stimulus fiskal tadi. Sayangnya, ada plot twist lagi dari manuver APBN ini. Karena pemerintah terlalu jor-joran ngebakar uang di awal tahun, defisit kuartal 1 itu langsung bengkak gila-gilaan, jadi 240 triliun rupiah. Nah loh, efeknya sisa ruang anggaran buat 9 bulan ke depan tinggal dikit banget, cuma 449 triliun. Otomatis pemerintah panik dong nyari pemasukan tambahan, dan ujung-ujungnya nembak royalti tambang sampai naik 100%. Nggak heran kan kalau reaksi pasarnya langsung chaos, bikin saham pertambangan kayak INCO nyungsep 11% dan Antam ikutan amblas 6% seketika itu juga. Bagian 5. Resolusi. Apa yang harus dipantau selanjutnya? Berhubung pemerintah udah nggak mungkin lagi ngulangin bakar uang segila kuartal 1 kemarin, berarti sisa tahun 2026 ini nasibnya bakal bergantung total sama sektor swasta. Biar kita tahu narasi ekonomi mana yang beneran real ke depannya, kalian harus banget pantau 3 metrik krusial ini. Pertama, konsumsi pemerintah pasti bakal balik normal, turun ke kisaran historis 0,2 sampai 0,5%. Kedua, pantau konsumsi rumah tangganya, harus tetap di atas 2%, biar ngebuktiin kelas menengah kita masih punya daya beli. Dan ketiga, pastiin investasi swasta bertahan di kisaran 1,8%. Karena itu, bukti nyata kalau bisnis di Indonesia benar-benar lagi ekspansi. Nah, kita udah sampai di penghujung pembahasan kita kali ini. Sekarang kalian udah ngelihat gambaran gedenya no filter. Di satu sisi, pasar saham kita emang lagi ancur-ancuran, tapi di sisi lain, fundamental ekonomi real dan sektor perdagangan kita benar-benar lagi kokoh banget. Kondisi ini ninggalin satu pertanyaan super penting buat kalian jawab sendiri. Di tengah kepanikan pasar finansial dan realita neraca dagang yang luar biasa kuat ini, data mana yang bakal kalian jadiin pegangan buat portofolio kalian?